Untuk Riyadul Fahmi di Kota Palembang, untuk karir rezeki kamu ke depannya bagaimana? Ada kartu 9, 9, Queen, King, 9. Ya. Nah, kita akan lihat dulu karir kamu, Riyadul Fahmi. Oke. Riyadul Fahmi di Kota Palembang, kamu ada yang jagain kamu ada kodam pendampingnya. Oke. Nah, ini di sini kalau saya lihat ya, kamu ada mengenai karir rezeki kamu di sini, kamu lebih banyak agak sedikit berkeluh kesah ya. Jadi untuk karir kamu di sini tidak ada perkembangan dan tidak ada kemajuan. Yang saya rasakan ya, jiwa kamu menangis. Dan apa yang kamu rasakan di sini, kamu kurang adanya sebuah energi yang baik, ya. Energi dalam hidup kamu di sini lebih banyak berkecamuk emosinya, dan kamu lebih banyak cenderung keras kepala, ya. Apapun yang mau kamu jalani, kamu lebih banyak emosi kamu didepankan, ya. Untuk karir rezeki kamu ada, tapi simpang siur. Kamu ada yang mengerjai kamu, ya. Sehingga rezeki kamu itu nggak menetap. Kadang bisa dapat rezeki, kadang sama sekali tidak ada rezeki. Kadang di sini yang saya lihat hidup kamu lebih banyak goyang, ya, jatuh bangun, dan sehingga kamu lebih banyak dicemooh dan kamu dipandang remeh atau rendah, ya, dipandang remeh oleh keluarga kamu sendiri. Ini kalau saya lihat ya, kamu di dalam hidup kamu di sini banyak terjadi sesuatu hal yang membuat kamu itu tidak bisa berpikir lebih panjang, atau energi yang selalu membuat kamu itu jadi terjatuh bangun. Pemikiran kamu di sini sebenarnya yang tadinya berprinsip ya, ada ketetapan hati, tapi malah berubah menjadi kacau balau. Pemikiran kamu nggak gitu fokus, nggak gitu sinkron. Jadi hati jiwa kamu mengatakan A, tapi kamu orangnya mengatakan B, gitu loh, ya. Jadi apa yang kamu capai ke depannya di sini lebih banyak kasak kusuknya, dan kamu di sini lebih banyak amarah, ya. Kamu lebih banyak menyikapi segala sesuatunya itu dengan emosi. Untuk karir kamu di sini tidak ada kemajuan. Untuk rezeki kamu simpang siur, ya. Ini bukan saya mendoakan, ya, tapi di sini yang saya lihat kamu ditutupi, kamu dihalangi, ya. Sebenarnya hidup kamu nggak susah. Ini kalau saya lihat yang saya ramalkan, ya, rezeki kamu ada. Kamu tahun kelahiran 94 ya. Coba saya lihat dulu ya. Riyadul Fahmi. Nah, Riyadul Fahmi di Kota Palembang. Kamu ini sebenarnya ya, kamu bukan tinggal di Palembang lagi. Kamu merantau lebih jauh lagi. Ya, dan sebenarnya hidup kamu sudah enak. Tapi karena ada satu teman kerja seprofesi kamu, ya. Orang yang mengerjakan kamu itu, orangnya pun juga badannya pun nggak gitu besar. Ya, orangnya pun juga lebih kurus dan lebih muda. Dia nggak suka sama kamu. Nah, itu yang saya lihat. Sebenarnya kamu orang yang berada. Ya, sebenarnya kamu pun juga dikasih dukungan, nasihat, ada yang mendoakan kamu dari keluarga kamu sendiri. Tapi itu semua berubah menjadi hal yang tidak baik. Ya, gara-gara ada orang yang menutupi kamu. Jiwa kamu yang mau bekerja keras, jiwa kamu yang ada ambisinya, dan jiwa kamu yang ada rezekinya, itu ditarik. Itu ditutup oleh ilmu-ilmu pesugihan. Ya. Jadi apapun yang mau kamu jalani, tidak sesuai. Kamu lebih banyak menjalani dengan rasa emosi kamu. Bintang kamu sebenarnya terang, tapi ditutupi. Ya, itu yang saya lihat. Nah, kalau kamu mau saya bantu ya, itu harus mesti di pembersihan buka aura cakra dulu, karena di dalam raga kamu sangat kotor sekali. Hidup kamu tak karu-karuan, kamu nggak relaksasi, kamu nggak nyaman dalam bekerja. Ada saja yang membuat kamu tuh sensitif lah, marah-marah lah, apalagi bertemu dengan lingkungan sekitar lingkungan kerja kamu yang sifatnya seperti inilah, seperti itulah, aneh lah. Nah, mengganggu jiwa kamu lagi. Jadi kamu bekerja itu agak terpontang-panting, terlunta-lantah gitu loh. Jadi pemikiran kamu agak penat. Yang mau kamu jalani di sini tak sesuai dengan ekspektasi kamu. Sehingga kamu lebih banyak
ya. Kamu hanya menjalani sebuah kewajiban. Pagi datang berangkat kerja, malam sore tinggal pulang. Gitu-gitu aja. Sebenarnya kamu sudah bosen. Sebenarnya kamu sudah nggak tahu apa yang mau kamu kerjakan. Hanya gitu-gitu saja. Banyak berkorban tapi hasilnya nggak nampak. Pembersihan buka aura cakra itu yang paling penting. Nanti 3 jiwa kamu yang sudah ditarik, ku kembalikan kembali ke tempat asalmu. Ya, nanti akan ku sinkronisasikan, ku buat supaya netral dan seimbang, sempurna dalam diri kamu. Ya. Nah, di sini ya kamu bisa dicatat dulu nomor WA saya ya. Nah, ya. Di sini nanti akan saya bantu kalau kamu mau, ya. Ini saya kasih tahu ya untuk teman-teman yang lainnya dan yang untuk Riyadul Fahmi dan teman-teman yang lainnya, ya. Ini saya kasih tahu ya. Biasanya kalau untuk pemain spiritual seperti dukun ataupun seperti pemain spiritual yang lainnya ataupun yang kemasukan dewa, ya. Tapi punya niat hati yang jahat gitu ya. Mereka mengerjakan kalian itu bukan secara kondisi fisik secara nyata, tapi mereka mengerjai dari jiwa sukma roh jiwa kalian, ya. Jadi kalau jiwa kalian itu ditarik, dikerja habis-habisan, maka kalian bisa merasakan, tidak melihat tapi kalian merasakan. Seperti contohnya, kamu hari ini, kamu sampai malam, kamu orangnya nggak sakit, badan kamu enak. Tiba waktunya kamu tidur, besok paginya kamu bangun, aduh mak, badanku remak-remuk semua, sakit. Ya. Aduh, kakiku sakit. Kepalaku sangat berat. Itu dikerjai. Yang jiwa yang mengerjakan kalian itu adalah jiwa kalian. Bukan dari tindakan nyata dari raga kalian. Itu yang saya lihat. Kalian, ya, pertama, mereka suka menarik roh jiwa yang sejati. Jiwa kamu yang sejati. Itu yang memiliki ketetapan hati. Itu yang memiliki supaya punya ambisi. Itu jiwa sejati yang paling utama. Itu ditarik. Kalau sudah ditarik, maka hancurlah kalian. Hancur dalam artian apa? Nggak seimbang. Nggak optimal. Nggak sempurna. Ya, misalnya hari ini kamu sempurna, besoknya ataupun tadi malam kamu ditarik jiwa sejati kamu, maka kamu udah ngeblank. Banyak rata-rata ya, saya sudah berbicara dengan orang lain, nggak nyambung, nggak sinkron. Orang ngomong apa, dia ngomongnya apa. Saya kasih tahunya apa, dia jawabnya apa. Itu sudah banyak di antara kalian. Tapi saya maklum aja, karena itu semua gangguan. Jiwa-jiwa kalian itu semua ditarik. Ada yang sensi lah, ada yang marah-marah lah, ngomong dikit dibilang marah lah. Itu semua kalian tuh, ya, itu kalian semua tuh gangguan, tahu. Kalau saya sudah lebih banyak memaklumi, banyak aku ketemu sama orang yang seperti itu. Karena aku udah tahu, kalian itu nggak normal, nggak seimbang, karena jiwa kalian itu ditarik. Ya, oke, untuk Riyadul Fahmi bisa silakan dicatat nomor WA saya untuk konsultasi pembersihan buka aura cakra. Kamu bisa memakai Magic Hearts ya untuk menarik kembali rezeki kamu. Ya, banyak orang bilang, kok Evan asik mau promosikan Magic Hearts itu untuk kelancaran rezeki. Itu dalam artian kan kamu kan jiwa kamu udah ditarik, ya kan? Nah, jadi jiwa kamu ditarik, kamu kan udah dikerja habis-habisan nih. Cakra jiwa kamu kan gelap, rezeki kamu tertutup. Jadi kalau kalian pakai Magic Part saya, itu sebagai tameng jaga badan, dan itu bisa menarik rezeki kalian. Supaya ditarik dengan Magic Parts, karena rezeki kalian sudah ditutupi. Jadi kalian harus pakai Magic Parts untuk menarik rezeki kalian supaya bisa seimbang, gitu loh. Karena kalian sudah tidak seimbang, jiwa kalian sudah ditarik, rezekinya pun juga susah gitu. Ya, silakan cari saya ya. Nanti akan saya bantu. Kapan bisa buka auranya? Ya. Kamu WA saya dulu ke nomor WA saya, kamu bisa pilih paket atau ya kamu hanya mau buka aura cakra kamu boleh, ya. Buka aura cakra itu, ya, itu membutuhkan waktu 3 sampai 4 hari ke depan.
terkadang tingkat kesulitannya pun bisa sampai 1 minggu, ya. Saya usahakan kalau bisa lebih cepat 1-2 hari bisa sudah selesai, ya. Karena buka aura cakra itu tak semudah membalikkan telapak tangan. Karena saya pun juga akan berurusan dengan pemain spiritual. Jadi kalau buka aura cakra itu bukan hanya untuk mengurusi aura cakra kalian, tapi saya juga mesti membersihkan rumah kalian, tempat kerja kalian, tempat usaha kalian, dan pemain spiritual. Dan jiwa-jiwa raga kalian akan saya tarik, saya kembalikan ke raga kalian. Apa yang menjadi hak milik kalian, saya buka. Saya seimbangkan kembali ke raga kalian. Jadi buka aura cakra itu bukan hanya soal kamu bayar saya uang, habis itu udah selesai. Bukan seperti itu. Teman-teman semua, buka aura cakra, sekali kamu bayar saya, itu berlaku selama 1 bulan. Nah, selama 1 bulan itu dalam artian apa? Jika kalian selama 1 bulan, kalian asik dikerjai, meskipun kalian sudah bayar saya sekali, kalian boleh mencari saya selama 1 bulan. Gitu loh. Jadi selama 1 bulan itu, kalian cari saya. Kok, saya tiba-tiba saya begini. Kok saya tiba-tiba begini kok. Saya nggak bisa bangun. Cari saya. Kalau kamu sudah bayar saya, selama 1 bulan itu kamu cari saya terus. Biar kita jangan lost contact. Nah, pembayaran sekali itu berlaku selama 1 bulan. Jadi bukan hanya kadang kamu udah bayar, udah saya bantu, udah selesai. Nanti kamu dikerjain lagi, kamu bayar lagi. Bukan. Nah, ya, buka aura cakra itu sekali kau bayar berlaku selama 1 bulan. Kamu cari saya. Jika kamu dikerjain terus, ya, oke? Jadi udah paham ya? Kalian jangan mikirin soal harganya, karena harganya itu yang saya berikan udah terlalu murah, ya. Untuk teman-teman, kalau buka aura cakra, kalau kalian sudah pembersihan, yang kalian dapat itu hasilnya, ya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan Indah Kusuma 57. Ada? Itu jangan coba sini aja. Coba sini tolak menolak. Oke, Indah Kusuma 57 bisa kirimkan data-datanya. Ini tolak menolak nih menghalangi. Oke, apa yang mau dibacakan Indah Kusuma dari Jogja? Oh, jodoh. Maksudnya tentang jodoh. Kamu pengen dapat jodoh pasangan atau memang asmara percintaan kamu seperti apa? Oh, kamu single parent. Oke. Tunggu sebentar ya. Oke, tunggu sebentar ya. Saya balas dulu WA kalian satu persatu ya. Tunggu sebentar ya. Oke, kita akan lihat dulu untuk Indah Kusuma Dewi dari kota Jogja. Oke.
Oke, Indah Kusuma Dewi di kota Jogja ada kartu 734 Jack King. Ya, 734 Jack King. Kita akan lihat dulu Indah Kusuma Dewi. Jadi lu lihat salah baca. Ada 3 orang baca mantra itu. Oke, Indah Kusuma Dewi di kota Jogja. Ini kalau saya lihat ya, untuk mengenai jodoh kamu, ada yang sengaja menutupi jodoh kamu, ya, dan memang ada yang sengaja supaya mengerjai kamu, ya. Ada seorang laki-laki, ini kalau saya lihat ini adalah mantan kamu, ya. Ini yang sengaja menutupi jodoh pasangan kamu dan sengaja membuat kamu tuh cerai dari suami kamu, ya. Dia merasa marah, ya, merasa kecewa dan putus asa. Kamu mengambil keputusan ataupun memiliki sifat yang tidak baik dengan dia, ya. Jadi dia merasa tidak ada keuntungan, merasa tidak ada sesuatu hal yang baik, ya, sehingga apapun yang mau kamu capai ke depannya hanya begitu-gitu saja, ya. Dan dia merasa tidak puas dengan pilihan kamu, ya. Ini sebenarnya yang mengerjai kamu sudah cukup lama sekali. Kamu ada sesuatu di dalam diri kamu. Kamu kasihan sekali. Apapun yang mau kamu jalani, merasa tidak nyaman ketika kamu sudah menikah, ya. Ini saya ngomong yang kemarin ya, yang kamu sudah masih memiliki pasangan. Kamu ini di sini yang saya lihat ya. Meskipun kamu menikah, selalu ada sesuatu yang cekcok di dalam diri kamu. Kamu selalu merasa bahwa diri kamu tuh tidaklah berarti. Meskipun kamu udah menikah, kamu sudah pasangan, tetapi ada sesuatu rasa jiwa kamu yang rasa sangat hambar sekali. Ya. Ini kalau saya lihat ya, untuk Indah Kusuma Dewi, ya. Ini kamu dijampi-jampi loh sama mantan suami kamu loh. Ya. Ini dijampi-jampi loh. Supaya kamu suka sama dia. Dia yang menyukai kamu. Ini saya kasih tahu ya untuk teman-teman semuanya, juga Indah Kusuma Dewi. Orang yang suka mencari dukun atau pemain spiritual yang lainnya, suka mengerjai orang supaya orang itu suka sama kita atau kamu suka sama orang itu bahaya loh. Awalnya memang rasa manis, suka. Tapi kalau sudah menikah, ya, udah punya 1 anak, itu rasa sukanya itu lama-lama menjadi hambar. Bisa hilang, dan akhirnya terjadilah pertengkaran, ribut, akhirnya cerai. Ini kalau saya lihat ya, Indah Kusuma Dewi, kamu percaya nggak percaya, kamu boleh tanya yang lain. Itu ada satu dukun yang mengerjai kamu loh ya. Makanya kamu di sini kamu ada merasa kok hambar ya, punya 1 anak kok rasanya kok seperti punya suami tapi kok kayaknya seperti orang lain. Nah, orang yang suka main dukun, ya, untuk supaya mencintai dan menyukai orang itu nggak akan bertahan lama. Meskipun udah punya anak, itu nanti akan hilang semua. Ya, untuk Indah Kusuma Dewi, jodoh kamu sebenarnya ada, tapi dikunci, diikat sama mantan suami kamu. Aura jodoh kamu itu ada di bawah pokok pohon pisang. Itu dibungkus pakai kain kafan. Aura jodoh kamu, memang ini nggak bisa buat kamu percaya ya, karena ini kan tak kasat mata ya. Ini saya melihat itu dijagain malu asra di bawah pokok pohon pisang. Itu jiwa kamu menangis itu minta tolong. Indah Kusuma Dewi, kalau kamu mau saya bantu, silakan buka aura cakra, buka aura jodoh. Pembersihanlah kamu supaya hidup kamu kembali normal, karena kamu dikasih lingkaran ya untuk menutupi jati diri kamu. Jadi siapapun, lelaki manapun yang kamu sukai ataupun yang lelaki yang lain yang suka sama kamu tidak akan bisa lama. Karena memang mantan suami kamu, biarpun kamu sudah cerai sama dia, ya, ataupun udah nggak berhubungan, dia merasa tidak senang sama kamu gitu loh. Dia maunya kamu itu sendiri, kamu itu milik dia seorang, kamu diikat. Ya,
Jadi kalau kamu mau saya bantu, ya, silakan dicatat nomor WA saya. Ya, pembersihan itu nomor 1. Buka aura cakra, buka aura jodoh. Nanti yang kamu jiwa kamu yang ada pasangan, yang ada jodohnya, yang di bawah pokok pohon pisang, nanti akan saya tarik kembali. Karena jiwa kamu sudah minta tolong. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi dengan My Choco Family. My Choco Family ada. Oke, My Choco Family bisa kirimkan data-datanya. Untuk yang ingin konsultasi bisa kirimkan 5 gift. Nanti akan saya bacakan menurut nomor urutan giliran ya. Oke, My Choco Family, kita udah masuk sekarang udah masuk yang ketiga ya. Ya, kita udah masuk yang ketiga. Aku bacakan namanya yang sudah kirimkan 5 gift ya. Yang ketiga My Choco Family, yang keempat si Doel ya, yang 5 Queen, 6 Richie Ferdian, 7 Inasani, 8 Yefu Chai, ya, 9 Kenji, 10 Linda, 11 Tesya, 12 Komang Widi, 13 Dir Lulu, ya, 13 yang terakhir Dir Lulu, ya. 5 gift ya. Oke, My Choco Family mana? My Choco Family. Mana My Choco Family? Data-data kamu mana? Mana ada My Choco Family? Mana data-datanya? Mana? Untuk Kenji yang ke-9. Tak masuk Kakong, iya nggak masuk loh. Kalau udah masuk ngapain sambil tanya lagi? Atau enggak gini aja, ini pasti ada error ya, ada gangguan ya. Jadi untuk My Choco Family, kamu kirimkan satu persatu aja nama lengkap, tahun kelahiran, kotanya, nggak masalah. Khusus untuk kamu nggak masalah. Coba kirimkan dulu satu persatu. Ini ada orang yang nggak seneng ini. Kamu tahun kelahiran berapa? Tahun kelahiran kapan? Freddy Wong di kota Jakarta. Kamu tahun kelahiran kapan? Untuk Freddy Wong, My Choco Family, kamu tahun kelahiran kapan? Aduh, kok lama sekali. Lancar aja. Oh, 83. Astaga. Bentar ya. Ini kayaknya ada yang gangguan ini. Coba saya lihat dulu ya. Oh iya, ada pemain spiritual ini nih yang mengganggu ini. Bentar ya.
Kasih iya, Cek. Bukan buana iya. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar ya. Soalnya ini ada gangguan ini, tunggu sebentar ya. Agak slow ya, nanti akan saya bacakan semua. Oke, Freddy Wong ya. Ini Freddy Wong ini kalau saya rasakan belum saya terawang, saya udah rasakan energi kamu energi negatif ya kuat sekali ya. Ini kamu banyak banyak melakukan segala hal, adapun rencana tujuan banyak gagalnya ya. Ini kalau saya lihat ya. Ya. Oke, tunggu sebentar ya. Ini saya terasa kali ya, ini kayaknya ada gangguan ya. Ini ada gangguan dari Freddy Wong ya. Ada gangguan ya, orang pemain spiritual yang mengerjai kamu ya. Ini aku rasa nggak nyaman. Tunggu sebentar ya. Oke, Freddy Wong maklum ya. Untuk Freddy Wong itu yang mengerjai kamu tuh nggak kuat, nggak seneng sama saya ya. Karena katanya saya ikut campur tangan, saya ikut campur masalah kamu, ya. Nggak enak ini dikerjain nih. Bentar ya. Oke, agak santai ya untuk Freddy Wong ya. Ini aku dikerjain nih. Ada orang yang gak suka sama kamu nih. Oke, Freddy Wong di kota Jakarta ya. Jadi kalau saya rasakan, ini jiwa kamu menangis ya. Ini yang saya lihat kamu melakukan aktivitas setiap harinya kamu nggak gitu nyaman ya. Apalagi kamu ya, saya sendiri pun nggak nyaman karena saya langsung berhadapan dengan kamu, langsung berhadapan dengan pemain spiritual. Itu yang mengerjai kamu. Hidup kamu nggak gitu nyaman di sini yang saya lihat. Oke, untuk Freddy Wong di kota Jakarta ada kartu 9, 8, Queen, Jack, 6, Queen. Oke. Oke. Ini saya udah tahu ya. Ini untuk Freddy Wong di kota Jakarta. Apa yang kamu kerjakan ini banyak gagalnya ya. Apa yang kamu sikapi di sini kamu tidak ada sebuah respect dari klien, pelanggan atau dari titik tolak ukur dari kerjasama kolega kamu. Ini kamu banyak gagalnya ya. Coba saya terawang dulu ya untuk Freddy Wong. Oke. Untuk Freddy Wong di kota Jakarta. Ini satu ya. 3 jiwa kamu ditarik. Yang satu yang punya semangat, yang punya ambisi. Terus yang kedua ya, ini ada rasa yang bertemu dengan dewa penolong ataupun titik kerjasama ya. Yang ketiga ini rezeki peluang kamu.
Ini 3 jiwa kamu ditarik dari ragamu. Makanya hidup kamu nggak gitu stabil. Kamu lebih banyak emosi, kamu nggak sabaran, kamu nggak fokus, kamu maunya bawanya emosi, marah-marah. Kamu sensi orangnya, ini yang saya rasakan. Sekarang yang masalahnya ya, ini sebenarnya jati diri kamu yang sebenarnya itu. Kamu orangnya telaten. Kamu punya kemampuan. Kamu orang yang bertanggung jawab. Dan apa yang kamu kerjakan, kamu ada awal, ada akhir. Tapi untuk saat ini, yang kamu kerjakan ada awal tapi nggak ada akhir. Yang kamu kerjakan, ya ini ada kata gangguan. Gangguan, gini dia bilang, kamu itu ya kerja nggak maksimal. Karena 3 jiwa kamu udah ditarik. Kalau 3 jiwa kamu udah ditarik, hancur. Hancur dalam artian kamu nggak normal, kamu nggak seimbang, kamu nggak optimal, kamu nggak selaras. Dengan lingkungan sekitar kamu aja kamu bawanya emosi. Untuk saat ini, yang saya rasakan, kamu cuma bawanya makan. Makan happy, have fun dengan teman kamu. Tapi kamu nggak tahu teman kamu di belakang kerjain kamu. Itu yang saya lihat. Ya. Nah, ini kolega kerja sama kamu. Ini teman kamu. Semua hal yang baik. Ini kamu sendiri. Ya. Ini tujuan kamu, ekspektasi kamu. Ini peluang kesempatan emas kamu. Ya. Ini emosi kamu. Nah, hancur semua. Sebenarnya ya, kalau mengenai uang, kamu nggak susah. Kamu kalau mau kerja, kamu menggapai peluang, sekali yang kau dapat rezeki, ya, bukan hanya 1, 2, 10 kali lipat kamu bisa dapat rezeki lebih banyak. Kamu bisa tahu sendiri. Karena nasib kehidupan kamu bagus. Teman kamu cemburu sama kamu. Karena kamu sangat gampang sekali dapat rezeki. Karena itu adalah karma baik kamu. Karena dulunya kamu banyak berbuat baik. Alam semesta merestui kamu. Tapi sekarang susah kan? Mau kerja sama, mau minta tolong, ya, mau minta persetujuan, iya, oke, baik, susah. Gantung. Ya. Untung aja ini cuma rencana digantung, bukan kepala kamu yang digantung. Nah, ya kan? Ini rezeki kamu ada loh, ini loh. Ada loh rezeki kamu loh. Ini kerja sama kamu loh, ini loh. Ini loh. Susah. Belum saya terawangnya saya udah tahu. Kamu dibuat susah. Makanya kamu harus bisa selaras, seimbang. Kamu susah. Kalau kamu mau saya bantu, pembersihan buka aura cakra. Nah, pembersihan buka aura cakra itu semua berhubungan dengan ilmu pesugihan. Kenapa saya mesti, ini saya kasih tahu ya, kenapa saya mesti suruh kalian buka aura cakra. Buka aura cakra itu bukan hanya pembersihan, tapi saya akan menarik apa yang sudah ditarik oleh pemain spiritual. Apa yang sudah ditarik dari raga kamu, itu akan saya normalkan kembali supaya jati diri kamu terbentuk kembali. Biar kamu ada kepribadian yang bagus. Rata-rata banyak orang yang saya lihat plin-plan. Banyak orang yang saya lihat tidak punya ketetapan hati. Ya, rata-rata yang saya lihat orang cuma taunya apa? Condongkan rasa emosinya, keras kepalanya, egonya tinggi, nggak mau tahu, marah-marah, tersinggung, itu aja. Orang zaman sekarang itu. Ya. Memang saya pun tidak bisa menyalahkan kalian karena kalian itu semua gangguan. Saya bisa maklum itu semua. Nah, bukan karena hanya untuk Freddy Wong, sama untuk yang lainnya juga. Benar kan yang saya bilang? Karena setiap hari emosi aja terus. Mau makan pun emosi, mau kerja pun emosi, mau cari duit pun marah-marah terus. Hati kalian gelisah gundam merana semua. Mau tidur aja hati kalian pun gelisah. Entah apa yang ditakuti. Itu semua gangguan, kayak mistis. Itu semua sudah pernah saya rasakan. Baru saya bisa kasih tahu semua ke kalian. Makanya saya ingin membantu kalian dengan pembersihan buka aura cakra. Untuk Freddy Wong, ya, saya kasihan sama kamu. Sebenarnya kamu nggak susah, tapi kamu dibuat susah. Bisa dibilang ini ujian dan cobaan ya. Tapi kamu tapi ini kalau saya lihat, kamu orangnya tegar. Ya.
Hanya keadaan seperti inilah yang bisa membuat keluar air mata. Kamu harus berbanyak berdoa, sembahyang, ya. Hidup ini ya memang tak selalu berjalan mulus. Tapi kalau kita bisa belajar ambil hikmahnya itu bagus. Ya. Jadi untuk Freddy Wong, silakan buka aura cakra. Nanti akan saya bantu ya untuk rezeki kamu juga, ya. Jadi kalau kamu mau saya bantu, bisa saya bantu supaya kedepannya bisa lebih membaik. Segera konsultasi, ya. Buka aura cakra butuh waktu proses 3-4 hari, bahkan seminggu. Tapi saya usahakan 1 hari, 2 hari sudah selesai, ya. Oke. Dan kamu bisa mengambil paket untuk Magic Patch, ya, untuk kelancaran rezeki untuk kolega kerjasama kamu, ya. Karena di sini yang saya lihat rezeki kamu ada, dan sekali kamu dapat itu bukan hanya 1-2, 10 kali lipat kamu bisa dapat. Ya, oke, My Choco Family. Si Dowel ada si Dowel. Bentar ya. Oke, si Dowel. Si Dowel anak sekolahan ya. Film RCTI ya. Si Dowel itu kalau nggak salah film tahun berapa itu ya? Tahun 95 kalau nggak salah ya. 95 atau 98 itu ya. 96 kalau nggak salah ya. Oke, si Dowel. Oke, si Dowel. Dulu aku masih kecil ini, aku pun dulu pun juga suka nonton film si Dowel juga. Wah, udah. Siswanto apa yang mau dibacakan? Si Dowel anak sekolahan kalau nggak salah tahun kelahiran tahun 96 ya, pemutar filmnya. Karir dan rezeki. Oke. Oh, tahun kelahiran 76. Oke. Siswanto di kota Surabaya. Bentar ya. Oke, kita akan lihat dulu dengan Siswanto ya. Ada kartu joker, Jack, 6, As, 4. Siswanto, karir dan rezeki ya. Oke. Siswanto. Untuk Siswanto di kota Surabaya, kamu ada penghuni ya, ada penghuni ular mistis di belakang rumah kamu ya. Itu di belakangnya ada sumur ya.
mungkin kamu nggak tahu ya, mungkin tuh sumurnya itu sudah ditutupi ya, tapi di situ ada penghuni ular ya. Itu yang saya lihat, kamu di situ, kamu sebenarnya nggak cocok tinggal di rumah itu ya, dan kamu sering diganggu oleh penghuni ular itu ya. Nah, jadi di sini ini kalau saya lihat ya, untuk kamu kalau saya sarankan ya, kalau bisa kamu jangan tinggal di rumah itu lagi ya. Tapi ya kalau kamu pengen saya bantu ya, ya Sidol ya. Ini kalau saya lihat untuk kamu si Doel, kalau bisa, kalau kamu mau saya bantu, kamu buka aura cakra. Nanti sekaligus nanti akan saya bersihkan aura rumah kamu. Itu nanti yang ada ularnya, nanti akan saya tarik keluar. Nanti akan saya bebaskan ke tempat asalnya. Ya. Untuk Siswanto, kamu di kota Surabaya, memang di sini untuk saat ini untuk rezeki kamu ada. Tetapi kamu lebih banyak bersabar. Ya. Karena memang rezeki kamu tertutup. Kamu ada rezeki tapi simpang siur. Sebenarnya hidup kamu nggak susah. Kamu masih bisa menabung. Kamu bisa membeli apa yang kamu mau. Tapi untuk saat ini susah sekali. Kamu udah masuk selama 3 tahun ke depan. Rezeki kamu nggak gitu mengalir. Rezeki kamu hanya gitu-gitu aja. Dulu ya, kamu masih muda. masih ABG apa kan. Kamu orangnya suka menabung, kamu rajin berhemat. Tapi karena kamu udah dikasih gangguan sama teman seprofesi kerja kamu, nggak seneng sama kamu, makanya buat kamu susah. Ya, untuk kamu rezeki kamu ada, tapi simpang siur gitu loh. Rezeki kamu ada, tapi semuanya tuh dikasih gangguan. Ya, bentar ya. Makanya untuk Siswanto, pertama kamu pembersihan dulu buka aura cakra. Jodoh kamu, aura kamu yang ada rezekinya itu ditarik. Ambisi kamu, semangat kamu itu pun ditarik. Ya, untuk peluang kamu itu pun semua pun ditarik. Makanya kamu setiap harinya kamu bekerja, nggak ada rasa semangat. Kamu bekerja pun juga nggak ada rasa fokus. Kamu bekerja hanya melakukan kewajiban saja. Pagi-pagi berangkat, sore malamnya pulang. Besoknya pun seperti itu. Dan kamu pun juga nggak ada waktu untuk keluarga. Nah, kamu pun juga jarang untuk sholat dan sembahyang. Ya. Jadi untuk Siswanto, ya. Sebenarnya hidup kamu nggak seperti itu. Susah kamu. Ya. Kamu pertama kalinya itu, ya kamu kerja. Kamu udah pernah dapat kepercayaan dari atasan kamu, ya. Kamu pernah mendapatkan gaji yang cukup lumayan tinggi, ya. Tapi itu semuanya nggak akan bertahan lama, karena ada pengganggu lah termasuk profesi kamu. Dia menarik rezeki dari kamu supaya atasan lebih percaya sama dia. Nah, dan kamu tuh di balik wajah kamu ada dikasih doa. Ya, makanya atasan itu berpaling sama kamu. Atau bos itu tidak mau ada kepercayaan sama kamu. Dia percaya dengan teman seprofesi kamu. Kamu bekerja nggak gitu semangat. Kamu bekerja hanya cuma tahunya saya pergi datang, saya kerja, cepat-cepat pulang, ya. Kamu kerja hanya yang kerja itu nggak seperti orang yang normal gitu loh, ya. Begini pun salah, begitu pun salah, ya. Jiwa ragamu pun juga terganggu, ya. Jadi kamu lebih banyak mager, malas bergerak, kamu malas ada perubahan karena 3 jiwa kamu ditarik. Makanya kamu susah. Kamu orangnya pun juga bukannya kamu orangnya pemalas, bukan. Jiwa kepribadian kamu cukup lumayan bagus, ya. Cuma satu, kamu nggak sembahyang, kamu nggak berdoa. Nah, itu salah kamu. Dan sebenarnya kamu sedang diuji coba. Nah, sebenarnya kehidupan kamu ini, katakanlah ya, bisa dibilang bagus, ya. Tapi sampai di tengah jalan, ya, sekitar umur 36 tahun ke atas, hidup kamu bertubi-tubi. Itu yang saya lihat, ya.
Dan kamu pun juga pernah berjanji sama Dewa Dewi ya, atau sama agama kamu sendiri, kamu pernah berjanji ini itu ya, itu yang saya lihat. Makanya kamu di sini kamu sedang diuji coba, gitu loh. Pertama kamu dikerjai, terus kedua kamu juga sedang diuji coba sama agama Tuhan kamu ya. Makanya kamu sebenarnya kamu sudah tahu, tapi feeling kamu selalu bertolak belakang dengan orangnya, ya. Dan ini saya kasih tahu juga untuk Siswanto sama yang lainnya juga, ya. Kalian, kenapa kalian nggak sinkron? Ada orang bilang apa? Ya, lain di mulut, lain di hati. Ya, memang itu benar. Kita sebagai manusia dengan jiwa sejati itu sangat cukup berbeda sekali. Karena jiwa sejati memiliki sifat yang murni, kepribadian yang baik. Sedangkan kita orangnya banyak macamnya, sifatnya beda. Jadi itulah dinamakan kurang sinkron, kurang seimbang dengan hati jiwa kamu, pemikiran kamu, raga kamu. Makanya kalau ketika kamu ada dikasih tahu sama jiwa sendiri, jiwa sejati kamu, roh kamu dengar, kamu jalani. Karena itu adalah saudara kembaran kamu. Itu harus didengar. Karena setiap apapun yang mau kalian jalani, itu roh jiwa kalian langsung kasih tahu. Kamu jangan lewat ini. Kamu jangan masuk ke lubang ini. Nanti kamu bahaya. Nah, untuk Siswanto, sebenarnya feeling kamu tajam. Sebenarnya kamu pun tahu. Tapi kamu bertolak belakang dengan jiwa kamu. Jiwa kamu menangis loh. Ya, kita ngomong kata kasar, bahasa kata kasarnya apa? Sudah tahu di depan mata itu sudah ada lubang. Kamu masuk lagi ke dalam lubang itu. Apa nggak sakit? Kita ngomong bahasa kata kasarnya, bodoh, bego. Nah itu, kamu sudah dikasih tahu sama jiwa kamu, tapi kamu masih aja mau lewat itu lubang. Makanya kamu seperti ini. Ya, jadi kalau kamu mau saya bantu, segera konsultasi. Nanti akan saya seimbangkan kembali ke raga kamu. Ya, rezeki kamu saya buka. Ya. Jiwa kamu yang sudah ditarik, saya kembalikan ke raga kamu. Apa yang menjadi hak milik kamu akan saya kembalikan ke raga kamu. Saya normalkan, saya sempurnakan kamu kembali seperti apa adanya. Dan hidup kamu gak bakal susah lagi. Karena hidup kamu udah susah, sudah terlalu lama, 7 tahun lebih kurang. Ya, dari umur 36 tahun kamu sudah mulai kayak gini. Ya, oke. Lanjutkan ke nomor WA saya, nanti akan saya bantu. Jangan tunggu saya sampai selesai live. Ya, kamu duluan WA saya, nanti akan saya respon ya. Nanti akan saya respon tapi slow respon ya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan Queen. Ada Queen. Oke, si Doel, aku tunggu ya. Queen mana Queen? Ini Queen dari mana nih Queen? Queen dari kerajaan mana nih Queen? Queen. Queen mana Queen? Queen mana? Nggak ada Queen ya? Richie Ferdian ada? Richie Ferdian. Richie Ferdian ana? Richie Ferdian. Lúc phải bạch cho nên bổ sung được. Gua mikir dia baca. Oh hilang yang cium. Richie Ferdian nggak ada ya? Oke, kita nggak ada ya. Inasani ada Inasani. Oke, Richie Ferdian kirimkan data-datanya. Tolong kalian dia wait sampai ini nyuk ấy thọc bạc chén rồi chụp anh không hệ tụ tí lần itu Cik Kailang rupanya Cik Kailang menyatu kekuatan ada 7 orang gitu alat benda pun ada.
Oke. Richie Ferdian Dwi Jayanto di Kota Bengkulu. Oke, Richie Ferdian Dwi Jayanto di Kota Bengkulu ada kartu Jack, kartu 2, Jack, 4 Queen. Ya. Kita akan lihat dulu ya. Kita akan tarik dulu 2 kartu lagi ya. Ini ada kartu 2, kartu 6. Richie Ferdian Dwi Jayanto. Ini kalau saya lihat ya, untuk kamu Richie Ferdian Dwi Jayanto, ya, ini sebenarnya hidup kamu ini nggak susah ya, cuman kamu sengaja dibuat susah. Ini untuk saat ini yang kamu kerjakan, kamu bekerja agak simpang siur. Kamu ini sebenarnya dibuat kacau balau, kamu sengaja dibuat pusing 7 keliling, itu yang saya lihat ya. Dan kepala kamu agak nyut-nyutan dan agak sering sakit kepala. Ya, untuk kamu Richie Ferdian, ini kalau saya lihat untuk karir kamu di kerjaan kamu, ya sebenarnya bagus, ya. Tapi yang ada bermasalah, yang ada gangguan itu ke jiwa raga kamu, ya. Memang orang ini mengerjai kamu itu seolah-olah kamu itu tidak terjadi apa-apa, tetapi yang mengerjai kamu itu adalah jiwa kamu sendiri, ya. Jiwa kamu, ya, 4 ditarik. Tapi di balik 4 tarik itu, ini jiwa semangat ambisi. Ini yang mau bekerja. Ini rezeki kamu, ya. Ini jati diri kamu. Untuk Richie Ferdian, untuk saat ini kamu percaya atau tidak, ya. Ini saya merasakan jiwa kamu kurang percaya. Ya. Hati, pemikiran dan jiwa kamu kurang sinkron. Kamu cuma pengen tahu aja. Ya kan? Benar kan? Saya sudah merasakan, karena jiwa kamu yang mengatakan seperti itu, ya. Dan untuk Richie Ferdian, kamu cuma hanya mau tahu, ya, untuk karir kamu ke depannya. Sebenarnya, kamu itu bagus, kamu orangnya punya potensi, kamu punya bakat kemampuan, dan kamu orangnya pun juga rasa fokus kamu orangnya pun juga cerdas dalam menyelesaikan sebuah masalah. Itu yang saya lihat. Ini banyak orang, ya, yang kamu kolega kerjasama, ataupun yang kamu ajak kerjasama, ataupun termasuk profesi kamu. Ini banyak memuji kamu di belakang. Kamu orangnya cerdas, kamu orangnya kuat, kamu orangnya pintar, kamu orangnya tanggung jawab. Ya, cuma satu, kamu orang keras kepala. Ego kamu tinggi, bagus, tapi keras kepala kamu susah ditundukkan. Nah, ini kalau saya lihat, untuk segala rencana tujuan ekspektasi kamu mengenai karir, rezeki kamu ini, ya, agak tertunda. Ini ada yang menutupi kamu. Kamu orangnya, kalau saya menilai, ya, kamu orangnya bagus. Tapi kalau tidak ada gangguan, itu semua gangguan gak spiritual. Ada yang menyiram air bunga, ada dikasih kiriman buku doa di depan pintu masuk keluar pintu masuk rumah kamu. Di dalam kamar kamu juga ada makhluk kuntilanak. Ya, di belakang dapur kamu juga ada makhluk kiriman genderuwo. Makanya kamu selalu merasa badan gak enak. Kamu kalau kalau kamu masuk ke dalam kamar tidur, ya, kalau kamu udah tidur, kamu sudah tidur malam, besok paginya kamu bangun, kamu selalu badan kamu gak enak, seperti masuk angin, ya, seperti badan kamu remak-remuk. Tapi kalau kamu sudah keluar dari rumah kamu bawanya happy. Tapi kalau kamu udah masuk ke dalam tempat lingkungan kerja kamu, nah itu pemikiran kamu berkecamuk, pemikiran kamu nggak fokus, nyut-nyutan, kepala kamu pusing. Nah itu yang saya kasih lihat, ya. Kamu dikasih gangguan, kamu dikerjai, 4 jiwa kamu ditarik, tapi itu yang mengerjai, dia meminta pemain spiritual supaya apa?
Seolah-olah kamu tidak ada refleks, seolah-olah kamu tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah orang teman kerja seprofesi kamu itu semua baik. Kamu dikasih pandangan yang arah yang salah. Itu yang saya lihat. Kamu orangnya fleksibel sama orang. Ya. Orang mau kayak gimana sama kamu nggak peduli. Yang penting kamu baik sama orang. Nah itu seolah-olah semua teman kamu tuh baik sama kamu, padahal menggigit kamu dari belakang. Kan? Rezeki kamu sebenarnya ada, dan kamu yang kamu dapatkan rezeki itu nggak sedikit. Nah, kamu seolah-olah dibuat supaya nggak terjadi apa-apa. Sebenarnya kamu sudah tahu, masuk ke dalam rumah kamu nggak nyaman. Kamu bawaannya mau keluar, kamu mau ke kafe, kamu mau ke mall. Ini yang saya lihat. Nah, ini rezeki kamu. Kamu kerjasama ataupun klien seorang wanita, ya. Ini laki-laki, ya. Nah, ya. Ini lagi teman kolega kerjasama nih. Ini 3, ini membawa keuntungan loh. Ini rezeki kamu loh, ya. Tapi kenapa? Halangan. Ada yang menutupi kamu. Yang menutupi kamu pun juga ada laki-laki, ada perempuan. Nah, ya, kalau kamu mau saya bantu, mau saya maksimalkan kembali, segeralah buka aura cakra. Karena buka aura cakra itu semua berhubungan dengan yang berurusan dengan ilmu pesugihan. Mau nggak mau kamu harus buka aura cakra. Itulah jalan yang terbaik. Kalau kamu nggak mau buka aura cakra, hidup kamu seperti itu saja. Karena yang dikasih gangguan itu bukan raga kamu, tapi jiwa kamu. 4 jiwa kamu ditarik. Kalau kamu nggak mau buka aura cakra, ya, kamu susah nanti ke depannya. Ya. Nah, segera buka aura cakra, jangan sampai kamu tunggu, ya. Jangan kamu pikirnya, udahlah nanti ajalah. Nanti kalau kamu udah kena susahnya, udah kena sialnya, kamu mau cari saya. Lama-lama bisa jadi penyakit loh, ya. Ini saya kasih tahu ya untuk sama yang lainnya juga, ya. Ilmu-ilmu pesugihan kalau udah dikasih kiriman, udah menempel ke dalam jiwa raga kita semua, itu bisa lama-lama bisa jadi penyakit loh, dan akhirnya bisa jadi kanker. Udah kanker dan besok mati, ya. Nah, ini saya kasih tahu ya, sebenarnya kita, ya, tidak ada penyakit, tetapi dibuat supaya ada penyakit. Kenapa? Dikasih kiriman benda-benda gaib, ya. Itulah semua gangguan, ya. Oke. Bentar ya. Oke, untuk teman-teman, kita lanjutkan lagi. Tadi yang terakhir mana ya? Terakhir Ichi ya. Inasani ada Inasani. Inasani, oke. Oke, Inasani. Tunggu sebentar ya, saya ke WC dulu ya. Sudah kebelet ini. Oke, ada Inasani. Inasani ada, masih hadir. Inasani.